Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 25 Mei tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang tidak pernah berubah bagi kami. Ampuni kami jika dalam kesetiaan-Mu Tuhan, kami berlaku tidak setia di hadapan-Mu. Oleh karena itu atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampunilah kami. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Berilah kami hikmat-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 26. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 26. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, maka segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yaitu yang paling dibutuhkan. Dan anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Sehati kita hidup, berbantah kita mati. Ada ungkapan terkenal dalam kalangan orang Toraja, misa kada diputuo pantan kada dipomate. Ungkapan ini memberi makna pada kesehatian dalam menjalani kehidupan. Negara kita punya falsafah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Falsafah ini memberi makna kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan yang ada, jika disatukan, akan memberikan atau membawa kita kepada kebaikan. Sehingga kita terbiasa, kita bisa menerima keadaan di tengah kebersamaan yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan, tidak menjadi sumber konflik atau perselisihan, tetapi justru menjadi kekuatan dan kekayaan karena saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Rasul Paulus memberi pesan kepada jemaat di Korintus yang sedang berada di tengah kondisi yang kurang baik, karena ada beberapa orang yang menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih besar, dan mulai mengarah kepada kehidupan yang individualistik, yaitu pola hidup yang hanya berorientasi pada dirinya sendiri dan cenderung tidak membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Paulus tergerak untuk mengingatkan mereka bahwa kita ini pada prinsipnya hidup dalam satu roh yang menghidupkan, yang dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Hal itu nampak dalam ungkapan, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani,
tidak ada lagi budak atau orang merdeka. Kondisi-kondisi seperti ini seringkali menjebak kita di tengah kehidupan persekutuan. Kadang kita merasa yang lebih unggul, lebih baik, sedangkan orang lain itu lebih rendah daripada kita. Oleh karena itu Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita sekalian mencoba memberikan titik terang mengenai hubungan itu, mengenai perbedaan itu sebagai satu bagian yang memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Semuanya telah dipersatukan melalui dan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti pada tubuh kita, semua anggota tubuh itu saling menopang dan saling memerlukan, dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Mulut tetap membutuhkan mata, mata tetap membutuhkan tangan, tangan tetap membutuhkan kaki, dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus mengingat bahwa kita telah dipersatukan dan telah dibaptis dalam satu roh, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kita dengan yang lain di dalam Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menerima realita kenyataan bahwa kita memang beda. Ada perbedaan di antara kita. Tetapi perbedaan itu tidaklah menjadi keadaan yang harus dipersoalkan. Tetapi kita harus bijak dalam hal di mana kita berbeda dengan orang lain. Pada prinsipnya kita membutuhkan yang berbeda itu. Kita membutuhkan orang lain karena pada diri orang lain ada yang tidak kita miliki. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, perbedaan-perbedaan itu kita akan temukan pertama dalam keluarga. Suami, istri, anak, orang tua pasti beda. Apakah kita harus mempertentangkan itu? Mari lihat, sesungguhnya ketika cukup banyak perbedaan, kita diingatkan bahwa kita cukup punya kekayaan yang akan menjadi kekuatan kita di tengah-tengah keluarga. Dalam jemaat pun demikian. Dari sekian banyak anggota gereja pasti berbeda. Tetapi dewasalah untuk tidak menganggap diri lebih penting, lebih utama, dan kemudian tidak membutuhkan orang lain. Karena masing-masing telah diberi tempat yang baik, masing-masing telah diberi fungsinya dengan baik. Demikian juga di tengah masyarakat di mana kita tinggal, menikmati kehidupan kita. Satu keluarga tentu beda dengan keluarga yang lain. Dalam satu lingkungan, tempat tinggal yang paling dekat, pastilah ada perbedaan. Tetapi itu akan menjadi kekuatan jika kita bijaksana dengan penuh hikmat atas pengenalan akan Allah melalui firman-Nya yang kita renungkan pada malam hari ini. Sesungguhnya Tuhan memperkuat kita dari hal yang berbeda yang ada di sekitar kita. Ketika kita menerimanya sebagai bahagian dari hidup kita dan memberi ruang dan tempat bagi perbedaan itu untuk memperlengkapi, untuk memperkuat diri kita. Tuhan memberkati. Tiada lain landasanku, hanya pada darah-Mu.
landasan lain hancur luluh. Kasih karuniamu tetap meski jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan adalah keputusan yang terbaik yang kami ambil dalam hidup kami. Oleh karena tidak ada sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami tanpa seizin dan pengetahuan Tuhan. Demikian juga hidup yang kami jalani sepanjang hari hingga malam ini Tuhan. Itu semua mujizat, itu adalah anugerah daripadamu. Ampuni kami jika di dalam semuanya itu ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami datang bersyukur kepadamu untuk pertolonganmu menyertai kami di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini, memberi pencerahan kepada kami bagaimana hidup dalam perbedaan. Ketika kami bersehati, kami akan hidup dan kami akan kuat. Akan tetapi ketika kami berkonflik dan bersoal di tengah perbedaan sebagai anugerah dari Tuhan, maka tentu kami akan menjadi semakin lemah. Berikan kepada kami kedewasaan berpikir, bertindak dan berbuat di tengah perbedaan-perbedaan yang ada sebagai anugerah dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada malam ini mendoakan keluarga kami. Berkatilah kepala dan ibu rumah tangga, demikian juga segenap anak-anak kami dalam masing-masing tugas dan tanggung jawab. Bapa dan ibu dalam rumah tangga diberi tanggung jawab untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan, mencari nafkah, memimpin, menjaga, dan memelihara semua anggota keluarga. Demikian juga anak-anak yang ada di tengah keluarga akan hidup sebagai anak yang takut akan Tuhan. Bagi yang sedang menuntut ilmu, kami berdoa mereka berhasil karena belajar yang sungguh dan takut akan Tuhan. Berdoa untuk anggota keluarga kami yang sekarang ini tinggal di luar kota, berada di lokasi pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungilah mereka. Demikian juga anak-anak kami, cucu-cucu kami yang berada di kota lain karena mencari ilmu pengetahuan dalam proses belajar mengajar dalam berbagai jenjang pendidikan. Tuhan berkati mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Apapun sakit penyakit mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka disembuhkan. Bagi yang sedang mengalami duka cita, dihiburkanlah mereka. Yang sekarang bergumul, ada yang mulai patah semangat, kami berdoa kuatkan dan topanglah mereka ya Tuhan, untuk tidak menyerah dengan keadaan. Tuhan, berdoa bersama warga jemaat yang sedang menaruh pengharapan mereka kepadamu untuk dikaruniai anak. Berkati setiap rahim yang merindukan anak. Demikian juga mereka yang merindukan pasangan hidup. Karuniakan pasangan hidup yang mengasihi mereka ya Tuhan. Berdoa bersama warga jemaat yang sedang menata usaha mereka, bisnis mereka, merencanakan pekerjaan, perjalanan. Biarlah hanya oleh karena pengasihan-Mu Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Berdoa untuk pelayanan di tengah gereja Tuhan. Kami berdoa mendoakan pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG, bahkan panitia unit kerja yang ada yang olehnya
karena pilihan dan ketetapan Tuhan diberikan tugas dan tanggung jawab khusus dalam pelayanan gerejawi. Beri kesehatian Tuhan, agar supaya karya kasih-Mu melalui pelayanan dan penata layanan dalam jemaat dapat diwujud nyatakan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami, demikian juga seluruh lapangan pekerjaan bidang usaha sektor ekonomi, kehidupan sosial dan politik kiranya berada dalam iklim yang positif, iklim yang kondusif. Tuhan, berdoa untuk saudara kami yang bersyukur kepadamu oleh karena pertambahan usia yang mereka alami. Kami berdoa bersama mendoakan Bapak Luther Tandi Liling, Ibu Evi Manan, Bapak Paulus Rantelayuk, Bapak Mesak Robi, Juwita Payungalo, Leoni Maya Olivia, Bapak Benyamin Bongga, Medi Sambogau, Meita Sesa, Bapak Yunus Tandikala, dan Ibu Maria Rante. Yang mengucap syukur atas pertambahan usia pernikahan mereka, Luther Sarungu dan Ibu Imelda Silambi, Bapak Petrus Pongdatu dan Ibu Melinda Sihombing, Bapak Melki Kandesus dan Ibu Ati Karangan. Kiranya dengan pertambahan usia kelahiran dan pernikahan saudara-saudara kami ini, mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin bahagia di dalam rumah tangganya. Jaga kami Tuhan jika kami istirahat malam hari ini. Kami berharap kami dijauhkan dari roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan dan berbagai malapetaka. Ini doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya, dan kami kiranya berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.